Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutaringin, Keraton Pontianak, Kerajaan Mempawah, Kesultanan Sintang, Kerajaan Parigi, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Bone. Ya, Kesultanan Jambi, Kesultanan Darussalam, Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kacirebonan, Keraton Kesultanan Yogyakarta, Keraton Kesunanan Surakarta, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kuta Kartanegara ing Martadipura, Puri Pemecutan Denpasar, Puri Kainan Kulingkung, Kesultanan Buton, Kerajaan Konawe, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, suku Dani, suku Asmat, suku Moe, dan suku Arfan. Michael, luar biasa, sudah mulai terdengar dengan semangat sekali. Kalau tadinya sayup-sayup ya, sekarang sudah lebih lantang lagi kita dengar drum band gabungan dari 170 personil TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Ini pasti antusias yang luar biasa. Selain para tamu hadirin yang hadir di Istana Merdeka, juga seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan secara virtual prosesi kirab budaya. Ya, pintu masuk atau gerbang masuk di Istana Merdeka pun sudah dibuka saat ini, Michael. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut prosesi kirab budaya yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Baik, saat ini kirab budaya telah tiba di Istana Merdeka. Boleh Bapak Ibu hadirin sekalian kita berikan sambutan yang paling meriah untuk kirab budaya. Tentunya dengan membawakan lagu-lagu kemerdekaan ya, Michael. Penuh semangat hari ini yang sangat antusias sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Inilah dia para pasukan kirab budaya. Aksi-aksi yang luar biasa yang dipertontonkan di sini, Michael. Kita yakin Michael. pada pagi hari ini akan menambah semangat kita semua ya. Iya. Dan mereka, para peserta kirab budaya ini telah berlatih dalam kurun waktu yang cukup lama untuk bisa menampilkan gerakan yang sinkron dan sangat luar biasa yang bisa kita saksikan pada pagi hari ini. Dan begitu merinding sekali ya saya mendengar suara drum band yang khas tentunya dengan kemerdekaan ini, Michael. Boleh kita sambut dengan meriah pasukan kirab budaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang telah menjadi peserta dari kirab budaya dalam rangka meletakkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Ya, seperti Anda bisa saksikan, Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta kirab budaya. Di barisan paling depan adalah 170 personel gabungan dari TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Hanya itu, sudah hadir juga pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara.
Dan saat ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sama-sama saksikan bahwa kereta kencana yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila telah memasuki Istana Merdeka Jakarta. Ya, selain itu, selain ada pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara, kita lihat ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Dan juga ada perwakilan Raja-Raja Nusantara yang mewakili 34 provinsi di tanah air. Dan tentunya kelompok kirap pelajar SMP dan SMA dari SMP Negeri 4 Jakarta dan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat yang berpakaian adat Nusantara. Ya, para tamu hadirin serta pemirsa di seluruh Indonesia, kita lihat kereta kencana telah berhenti di tengah hadapan mimbar Inspektur Upacara. Saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila Kiara Maharani Putri dan Iren Odelia Astono telah turun dari kereta kencana Ki Jagarasa. Ya, Kiara adalah siswi SMA Negeri 1 Garut, Jawa Barat, dan Iren adalah siswi SMA Santo Ignatius Singkawang, Kalimantan Barat. Dan sama-sama kita saksikan bahwa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Selanjutnya kita sama-sama ikuti bersama duplikat bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa dan diletakkan di meja mimbar kehormatan. Dapat Anda saksikan duplikat bendera negara Sang Merah Putih telah diletakkan di meja mimbar kehormatan. Dan selanjutnya naskah teks proklamasi juga akan diletakkan di meja mimbar kehormatan. Naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan. Sama-sama kita ikuti bahwa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan rencananya akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, tamu hadirin dan pemirsa, kita lihat Purna Paskibraka Duta Pancasila
sudah menaiki kembali kereta kencana Ki Jagarasa. Dengan ini prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi telah selesai. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan sambutan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah untuk para peserta kirab budaya. Tentunya kirab budaya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, Michael, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan begitu luar biasa antusias yang datang dari masyarakat Indonesia. Ya, sebenarnya kirab budaya ini telah diinisiasi sejak tahun 2016 ya, dan berlangsung setiap tahunnya. Namun karena pandemi di 2020 dan 2021 akhirnya terhenti akibat pandemi. Ya, boleh Bapak dan Ibu tamu hadirin kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk pasukan kirab budaya. Baru saja kita saksikan, inilah kereta kencana Ki Jagarasa ya yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Betul sekali, dan kita lihat memang para pasukan yang menaiki kuda begitu gagah kita lihat ya pada hari ini. Kita bisa sama-sama saksikan Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta kirab budaya ini telah melalui proses latihan yang begitu panjang. Dan kalau kita bisa lihat adanya pasukan berkebaya. Ya, pasukan tradisional Pas Pampres, pakaian Satria Nusantara. Lalu juga ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Dan dilanjutkan juga kirab pelajar SMP dan SMA dari SMP Negeri 4 Jakarta dan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat yang juga mengenakan pakaian adat Nusantara. Dan ya, betul sekali Michael, dan inilah perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta kirab budaya pada pagi hari ini. Ya, kami persilakan hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ya, boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu untuk semangat kita pada hari ini. Ya, Michael, tentunya iring-iringan pasukan pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi akhirnya bisa kita saksikan kembali ya Michael, setelah
Memang 2 tahun kemarin kita Terhenti akibat betul pandemi ya. sekali dan akhirnya kita bisa bertatap muka kembali dan melihat langsung prosesi kirap budaya di Istana Merdeka pada hari ini. Dan ini menambah keistimewaan perayaan pada hari ini. Ya. Ya, apalagi tadi kita sudah melihat ada pasukan berkebaya Pertiwi Indonesia di Cawan Monumen Nasional dan untuk pertama kalinya Andi Ya. menjadi bagian di iring-iringan kirap budaya. Betul sekali dan memang Michael serta pemirsa dimanapun Anda berada sejak tahun 2017 Presiden Joko Widodo menginisiasi pemakaian baju tradisional Nusantara sebagai dress code upacara detik-detik proklamasi. Dan kalau kita bicara soal kebaya Michael, ini sebagai salah satu baju tradisional Nusantara tahun ini di mana kebaya Indonesia didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan dunia tak berbenda. Nah, wah luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Dan sudah hadir bersama kita perwakilan pasukan berkebaya Pertiwi Indonesia. Sudah ada Ibu Dewi Suharto, Dewan Pembina Komunitas Berkebaya Ibu Pertiwi. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, mungkin saya langsung ke Ibu Dewi. Bagaimana kesan setelah tadi kita sama-sama mengikuti ya pasukan berkebaya terlibat langsung dalam kirap budaya penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Alhamdulillah tunai sudah tugas sebagaimana tadi bisa dilihat 200 perempuan berkebaya telah mengawal keluarnya bendera pusaka dari tempat penyimpanan di Monumen Nasional dan 18 perempuan berkebaya juga mengiringi kirap kereta kencana yang membawa bendera merah putih untuk dikibarkan pada upacara kenegaraan di Istana Merdeka hari ini. Ini adalah pelaksanaan dari amanah Bapak Presiden Jokowi kepada Perkumpulan Pertiwi Indonesia agar para perempuan berkebaya dihadirkan pada kesempatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Negara Republik Indonesia sebagai dukungan nyata dari Bapak Presiden kepada tradisi masyarakat Indonesia, tradisi berkebaya perempuan Indonesia dan pendaftarannya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO yang didorong antara lain oleh Ibu Putri Kuswardani, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga merupakan pendiri dari Pertiwi Indonesia. Seperti tadi bisa dilihat ada wakil-wakil dari beberapa komunitas berkebaya. Ada 22 dari 200 yang bersatu bersama kami untuk memperjuangkan tradisi berkebaya dan dari berbagai kalangan bisa dilihat tadi ada Putri Indonesia, juga ada ibu-ibu bakul jamu dan bakul dari Pasar Klewer Solo yang khusus hadir pada hari ini. Kami berharap bahwa giat ini bukan hanya akan memberikan semangat dan memperkuat usaha-usaha untuk memasyarakatkan tradisi berkebaya perempuan Indonesia, tapi juga akan memberikan dampak positif kepada perekonomian dari industri berbasis budaya yang pada akhirnya tentunya juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sesuai tentunya dengan tema besar Hari Kemerdekaan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menuju Indonesia maju. Wow, boleh kita berikan aplaus untuk Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewi Suharto. Mungkin secara singkat saja, saya lihat Ibu kan tampak cantik berkebaya, saya yakin juga ada ratusan, 200 ya Bu ya, tadi ya pasukan berkebaya dari Pertiwi Indonesia. Ini dandannya sejak pagi jam berapa sebenarnya Bu? Alhamdulillah kami sudah terbiasa memakai kebaya dalam keseharian, jadi tidak perlu banyak-banyak waktu. Yang justru bersiap lebih lama adalah teman-teman yang harus bersiap di Monas dan ikut kirap. Kirap budaya ya. Nah ini salah satu bentuk langkah yang dilakukan pasukan berkebaya dalam mendukung kebaya masuk dalam daftar warisan dunia tak berbenda UNESCO. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewi Suharto. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ya, dan tentunya Ibu Dewi Suharto ini selaku Dewan Pembina Komunitas Berkebaya Ibu Pertiwi ya Michael, yang tadi bisa
dengarkan bersama-sama, memang berkebaya ini sudah menjadi, ada yang sudah memakai sehari-hari begitu ya. Menjadi gaya hidup ya. Betul sekali. Ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya. Dan semoga ini menjadi harapan dan doa kita bersama. Kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda yang diakui UNESCO. Ya, Amin. jangan kemana-mana, tetap di acara kesenian menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, Bangkit lebih kuat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan melihat penampilan tarian Lumense. Ya, dan didampingi langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Mazi SH, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andes Asrun Leo M. Hum, PhD, Kadis Pariwisata Sultra Beli SE MSI, Kadis Pariwisata Bombana Anissa Sri Prihatin Esos MSI, dan Bupati Bombana Haji Tafdil SEMM. Ya, tari Lumense Garbarata adalah tarian yang merupakan karya berbasis tari tradisional Lumense dari Toko Tua Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Garbarata, Bapak Ibu, adalah program kebijakan pemerintah Sulawesi Tenggara sebagai wujud atau bentuk persatuan. Dan secara etimologinya, lume artinya mencuci atau membersihkan, dan kata masa beliau bahkan sampai presidennya ya itu menggunakan baju betul sekali, termasuk daerah. yang baru saja tiba di Istana Merdeka, Wakil Oh ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini baju adat dari daerah mana kira-kira nih ya? Ini sepertinya dari daerah Nusa Flores. Oh, Flores ya, Nusa Tenggara Timur betul Nusa ya. Tenggara Timur NTT. Ya, sangat bagus sekali ya. Sangat cantik ya, sangat elegan terlihatnya. Betul. Ya, kita lanjutkan tadi Kang Asep terkait dengan baju adat ini. Memang itu baru di kita bangga lah ya dengan Pak Jokowi ini karena mulai memperteguh bahwa kita ini kebinekaannya kuat gitulah. Dari 1334 etnis ya, jadi Pak Jokowi ini baru berapa kali sih beliau dari 2017 ya Pak, 2017 atau 14 mulai menggunakan pakaian ini, berarti kan artinya ribuan. Betul. Pakaian lain banyak yang belum digunakan. Kalau provinsi saja sekarang sudah 37 provinsi ya yang terbaru ini. Sebelumnya 34, berarti ada 34 setidaknya provinsi yang belum direpresentasikan dari yang sudah beberapa. Nah, oleh sebab itu saya kira momentum kebinekaan yang kuat dari Republik ini memang akhir-akhir ini disemarakan ya, diperlihatkan gitu, dan itu mempertegas kita bahwa kita negara yang sangat beragam. Nah, dengan hadirnya kirab, pawai, dengan kebudayaan, pertunjukan dan lain sebagainya, ini saya kira menjadikan kita semakin akan punya nilai diferensiasi yang tinggi dengan berbagai bangsa, dengan negara lain ya, yang kalau di luar negeri hanya satu model gitu ya, di kita ini ribuan model gitu. Itu kan satu kebanggaan. Termasuk dari sisi ekonominya sesuai tema tahun ini ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sisi ekonominya pun membantu banyak sekali pengusaha-pengusaha UMKM terutama. Betul. Yang setiap tanggal menjelang 17 Agustus nih biasanya kebanjiran orderan nih Kang. Untuk penyewaan baju adat, termasuk yang kita pakai ya Bre. Oh pasti, ini bajunya sangat keren ya. Tapi memang ini jadi salah satu nambah lagi gitu ya, momen-momen ketika kita pakai baju adat itu tidak hanya di hari Kartini aja misalnya kan, ternyata di atau hari pada saat pernikahan. Iya juga ya, pas pernikahan juga gitu. Waktu itu Stefani pakai baju apa? Kalau aku waktu itu nggak pakai baju adat sih, makanya seneng banget bisa siaran pakai baju adat tuh, bisa merasakan baju adat dari berbagai provinsi. Kang Asep, kalau misalnya kita lihat lagi kan ini kan memang tradisinya kan baru dimulai ketika Pak Jokowi ya. Apakah memang perlu sekiranya nanti dilanjutkan lagi oleh
lupa.